Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Cantia Adharma. Perkenalkan, nama saya Farel Hasan Pratamputra sebagai moderator pada podcast hari ini. Dan juga saya bersama dengan Kaprodi Psikologi yang bernama Saya Ima Fitri Soliha, bisa dipanggil Fitri. Dan kami akan membahas tentang self-love dan juga pola hidup sehat. Saksikan ya. Jadi kali ini kita akan membahas self-love. Jadi self-love sendiri itu sering diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang ada yang menyepelekan, terkadang ada juga yang seperti merasa kalau orang yang kurang self-love itu kayak kurang bersyukur gitu, Bu. Oke. Iya. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana sih self-love itu? Oke, ya apalagi dalam perkembangan zaman ini sudah kayaknya digadang-gadang ya untuk mengenai kesehatan mental baik bagi diri kita sendiri ataupun kesehatan mental bagi kita semua gitu ya. Nah sehingga muncullah gitu ya isu-isu mengenai self-love, mencintai diri kita sendiri gitu ya. Nah kalau menurut pandangan saya nih gitu ya, namanya self-love bukan berarti kita oke, aku sayang padaku sendiri, bukan hanya itu saja, tetapi lebih artinya lebih dalam, yaitu menerima gitu ya diri kita secara utuh dan penuh gitu ya. Namanya utuh dan penuh, baik kekurangan, kelebihan, value yang ada dalam diri kita ya kita terima gitu. Nah dalam menerima diri kita itu bisa baik dari fisik nih gitu ya. Jadi apapun yang ada di dalam tubuh kita, fisik kita terima gitu. Selain itu akal kita gitu ya. Kita pasti memiliki akal yang berbeda-beda dalam artian intelijensinya gitu ya, cara pandang kita. Nah, kita harus terima itu. Terus yang ketiga adalah hati. Nah, ini yang harus kita juga terima gitu ya. Jadi ada 3 poin yang harus kita terima yang bisa dikatakan self love itu. Jadi harus ketika itu kita terima secara utuh dan penuh. Jadi bukan aku cinta loh sama diriku gitu ya. Nah, apalagi kebanyakan anak-anak sekarang itu kan juga gimana, kamu sudah cinta belum sama dirimu? Coba saya tanya Mas Farel, sudah cinta belum Mas Farel? Kalau saya sudah cinta. Nah, gimana cara cintanya? Cara cinta menurut saya, jadi saya ini lebih ke arah ingin untuk memperkembangkan diri saya sendiri dan tidak terlalu memperdulikan orang lain. Jadi tidak terlalu memperdulikan orang lain dalam artian itu seperti saya fokuskan diri saya sendiri dulu. Kalau diri saya sendiri masih banyak kurangnya, kok saya sudah memperdulikan orang lain. Itu menurut saya kembalikan lagi ke iya betul sekali. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita cinta dulu kan pada diri kita. Nah ibaratnya kamu memilih dia pasti kan punya alasan nih. Tapi kan sebelum memilih dia, alasan-alasan itu yang kita bentuk. Sama sebelum kita mencintai diri kita harus tahu dulu kita itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Bukan siapa gitu kan, bukan siapa nama, tetapi siapa yang ada dalam diri kita gitu. Kalau menurut saya makna dari self love itu lebih mendalami menerima apa yang ada dalam diri kita begitu. Baik, gini ya Bu, untuk self love itu sendiri tentu ada caranya sendiri. Betul. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ima, itu self love untuk diri sendiri itu bagaimana? Menurut Bu Ima ya, yang benar itu. Nah, yang pertama sebelum kita self love, kita itu harus mengenali diri dulu ya. Jadi kita harus tahu diri kita itu siapa gitu.
gitu. Nah, value kita itu apa? Kekuatan kita atau kelebihan kita itu seperti apa? Kelemahan kita pun juga seperti apa? Nah, yang perlu kita pahami juga secara bersama bahwa mengenali diri itu tidak sendiri, gitu ya. Untuk menumbuhkan self love pun kita juga tidak sendiri. Kita juga bisa dibantu oleh orang lain karena kita makhluk sosial yang terlepas bukan hanya kita hidup sendiri ya, bangun tidur kita juga sudah ada orang lain gitu ya, keluarga kita, orang tua kita ke kampus pun juga bertemu banyak orang. Nah, yang pertama kita harus mengenali diri. Biasanya nih anak-anak tuh udah bingung siapa dirimu, itu tuh kayaknya sulit banget, tetapi kalau ditanya siapa sih dia, wah coretannya itu banyak ya, komentatornya itu banyak. Nah, sebelum kita self love tuh kita harus mengenali diri kita. Biasanya ada teori jendela jauh hari window atau jendela jauh hari untuk mengenali diri kita itu seperti apa. Nah, itu kita harus tahu area-area itu untuk mengenali value-value yang ada dalam diri kita. Setelah kita tahu value kita, nah kita mencoba menumbuhkan dengan cara apa? Satu, memahami gitu ya. Terus yang kedua, kita apresiasi nih kalau kita sudah melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan sehari-hari. Terkadang ini lupa yang dilakukan oleh kita semua gitu ya. Coba contohnya, kalau kita sudah UTS atau UAS gitu ya, nilai kita sudah maksimal gitu ya, sesuai dengan keinginan lah. Terkadang lupa berterima kasih kepada diri kita atau apresiasi kepada diri kita. Atau lagi ada tugas nih, biasanya kalau mahasiswa kan kayaknya SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, terkadang ini kayaknya saya nggak SKS nih, jadi kan ada peningkatan pengerjaannya tidak SKS. Nah, itu juga perlu apresiasi. Nah, salah satu apresiasi itu atau kegiatan apresiasi itu menjadi tumbuhnya self love gitu ya, atau kita mencintai diri kita gitu. Yang ketiga yaitu tidak membanding-bandingkan. Karena apa? Karena membanding-bandingkan ini yang membuat pandangan kita berbeda dengan yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Oke, boleh orang lain menilai kita atau berpendapat mengenai diri kita seperti apa, itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya kita yang memilah informasi atau pendapat orang lain gitu. Nah, jadi membandingkan itu ya tergantung diri kita gitu kan. Nah, kalau diri kita sudah memfilter, nah itu yang menjadi cara menumbuhkan self love. Jadi filter itu yang bisa membedakan, oh ini loh saya, yang dikatakan orang lain belum tentu benar gitu. Jadi membandingkan untuk hal-hal yang negatif tidak perlu difikirkan, tetapi kalau orang lain berpendapat yang positif itu yang akan menumbuhkan juga bahwa saya ini memiliki value yang baik gitu ya. Atau yang value yang jelek atau pendapat orang lain yang jelek ini menjadi evaluasi diri kita bahwa kita harus lebih baik lagi untuk kita bisa menerima diri kita secara utuh dan penuh begitu. Lalu gini ya Bu, untuk tadi yang nomor ketiga yang membanding-bandingkan, itu terkadang saya itu kayak merasa insecure gitu Bu, minder, kayak kenapa sih orang-orang lain itu kayak bisa gitu, kenapa saya nggak bisa. Nah, itu cara untuk bisa menghindari rasa insecure tersebut menurut Ibu bagaimana? Nah, sebenarnya hal itu contoh lah, tadi kita kan memang belum kenal ya Mas Farel ya. Ketemu pertama kayaknya saya juga bingung nih mau ngomong apa. Mas Farel juga sudah deg-degan. Ini adalah tanda kalau kita itu self love-nya lagi turun gitu ya. Karena apa? Karena kita belum mengenali value kita secara utuh. Kalau kita sudah mengenali value kita, diri kita secara utuh, kalau ketemu orang lain sudah nggak kaku gitu ya. Dengan cara apa? Biasanya ya kita kenalan gitu ya. Nah, apalagi dunia teknologi yang semakin tinggi nih gitu ya, kegiatan-kegiatan itu kayaknya semakin mundur ya. Kalau apalagi kita di situasi yang bukan kumpulan kita atau orang yang nggak dikenal, kita lebih suka main HP ya nggak sih gitu ya. Saya pun juga begitu gitu ya. Nah, itu sebenarnya langkah yang sedikit salah. Karena apa? Karena itu membuat
kita tidak bisa menerima bahwa diri kita itu bisa loh bersosial gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang aduh bingung nih, grogi nih. Nah, sebenarnya itu adalah kembali lagi itu adalah self awareness kan, cara pandang kita, kesadaran akan cara pandang kita terhadap situasi-situasi tertentu gitu ya, atau itu bisa dimasukkan ke salah satu aspeknya self love gitu ya Mas ya. Nah, bagaimana kita biar nggak bingung, nggak khawatir atau cemas, sebenarnya itu tergantung emosi yang kita sadari. Emosi itu kan ada dua ya. Kalau saya tidak mengatakan emosi baik atau buruk karena semua emosi itu baik. Jadi saya lebih suka ada emosi yang menyenangkan, ada emosi yang kurang menyenangkan gitu ya. Kalau misalkan kita lagi, misalkan saya nilainya UTS-nya rendah, kalau saya bahagia kan aneh gitu ya. Kalau saya sedih berarti kan situasi itu tidak menyenangkan. Nah, tergantung cara kita memilih emosi itu gitu ya. Cara khawatir, emosi khawatir, emosi cemas itu sebenarnya hal yang wajar. Setiap orang pun merasakan hal itu. Tetapi yang perlu kita ingat adalah porsinya. Kalau porsinya sudah tinggi, nah itu yang membuat kita menurunkan value kita sehingga self love kita menurun. Jadi bagaimana caranya? Kita harus kenali diri kita kendalikan emosi kita. Jadi kita sadari, kita terima, oh saya lagi cemas. Nah, kalau saya cemas, saya harus apa? Nah, harus apanya itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Untuk apa? Menghindari menurunkan value, menghindari kita tidak mencintai diri kita, gitu. Iya. Lalu gini ya, kalau diri saya sendiri, saya ingin untuk melakukan self love tanpa membuat orang di sekitar saya itu merasa saya ini egois. Itu menurut Ibu bagaimana? Nah, terkadang nih gitu ya, ada isu-isu bahwa self love itu kayaknya egois banget gitu ya. Karena kok mencintai hanya diri sendiri, kok nggak melihat orang lain gitu kan ya. Nah, itu salah loh, itu fakta yang salah bahwa self love itu berbeda gitu ya, atau tidak bisa dikatakan selfish atau egois gitu ya. Nah, mencintai diri kita itu lebih ke arah satu ya, fisik gitu ya. Kalau kita nggak makan yang sehat, itu bisa dikatakan kita egois gitu ya, apalagi dikaitkan dengan pola hidup ya. Padahal self love itu kan 3 aspek yang harus kita self love kan, fisik. Ini lebih ke arah pola hidup gitu ya. Kalau kita makannya junk food terus ya kita nggak self love gitu ya. Bukan berarti kita egois ke orang lain, tapi kita egoisnya ke diri kita sendiri. Terus yang kedua ke pikiran kita gitu ya. Kalau kita pikirnya negatif terus, ya kita egois dengan diri kita, tidak melihat kita punya kelebihan di situ. Terus hati kita yang tidak netral karena ada perbandingan itu tadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau orang yang sudah memiliki self love yang baik gitu ya, dia malah kebalikannya, tidak selfish atau egois. Jadi ada beberapa penelitian dari punyanya Neff sama German, ada punyanya Sen gitu ya, mengatakan bahwa individu yang memiliki self love yang baik, yang sehat itu dia lebih bisa memandang orang lain dengan baik. Terus cara berperilakunya dengan orang lain pun juga akan baik. Selain itu penelitiannya menunjukkan bahwa dia malah termotivasi untuk hidup lebih sehat. Wah, jadi ternyata self love ini bukan selfish, malah memperbaik dia ke orang lain atau relasi dia gitu ya. Hidup sehat sama relasi dia. Jadi malah lebih bagus gitu Mas. Tadi waktu Ibu menjelaskan tentang hasil penelitian, ternyata self love itu nyambung ya Bu dengan pola hidup sehat, dan juga sesuai dengan tema yang kita bahas pada episode kali ini. Iya, betul sekali. Jadi memang di penelitian itu mengatakan bahwa self love itu sangat berkaitan dengan pola hidup sehat kita, baik pola hidup sehat dari fisik ya, terus akal, pikiran sama hati. Nah, ini nyambung sekali dengan self love gitu. Nyambung sekali juga dengan pola hidup kita gitu ya. Nah, terus bagaimana nih kita bisa
menumbuhkan self love ketiga poin ini gitu ya. Dari fisik jelas lah ya, kita makanan harus makanan yang bergizi gitu ya, menghindari yang junk food gitu ya. Walaupun pengen sedikit nggak apa-apa lah mungkin ya, sedikit ya, tapi kita punya kadar yang harus kita tentukan gitu. Yang kedua adalah menjaga pola hidup dari pikiran, karena apapun pikiran itu juga akan bersinambungan dengan fisik gitu ya, tanpa kita sadari. Nah kayaknya sebelum itu tadi saya belum bahas kalau fisik olahraga nih. Nah olahraga ini akan juga mempengaruhi kita untuk pola hidup sehat gitu ya. Nah pola hidup sehat ini akan berkaitan dengan self love, untuk mencintai diri kita. Nah kebanyakan nih olahraga ini kayaknya jarang tersentuh gitu ya, gitu ya. Nah apalagi dunia di pekerjaan seperti saya gitu ya, yang waktunya habis di bekerja sangat lupa untuk olahraga. Padahal ada penelitian yang mengatakan membedakan nih, bereksperimen orang-orang yang bekerja tanpa olahraga minimal setengah jam gitu 30 menit ya, 30 ya, setengah jam itu ya, itu 10 tahun ke depan dengan orang yang berolahraga 30 menit itu berbeda. Nah orang yang dengan olahraga dia masih bisa aktif berjalan gitu ya, sedangkan orang yang bekerja yang tanpa ada olahraga gitu ya, itu sudah kayak pakai kursi roda, yang nggak bisa makan sendiri. Wah eksperimennya kok ngeri gitu ya. Nah ini kayaknya kita sudah harus aware nih gitu ya pada diri kita, bahwa olahraga ini penting untuk menunjang pola hidup sehat kita, dan untuk berkaitan dengan self love, untuk menumbuhkan bahwa kita cinta pada diri kita dengan cara menjaga hal-hal yang kurang baik pada diri kita secara fisik gitu ya. Nah terus yang kedua ada akal pikiran gitu ya. Nah ya nama juga hidup, pasti kita akan dihadapi tantangan-tantangan ya, baik tantangan yang mengasihkan atau yang kurang mengasihkan. Nah terus bagaimana kita mencintai diri kita pada akal pikiran kita. Kalau dari sisi psikologi ya jelas kita pakai meditasi gitu ya, kita relax gitu ya. Walaupun tantangan kan semua orang pasti menghadapi itu, bukan kita sendirian gitu ya. Kita perlu relax juga untuk menghadapi sebuah problem-problem gitu ya. Nah dengan cara apa, refreshing gitu ya, itu adalah salah satu untuk mencintai akal pikiran kita gitu ya, untuk self love kita pada akal pikiran gitu ya. Nah terus yang ketiga hati kita. Nah kalau hati ini biasanya sering pada self leverage, yang penting hatiku senang, belanja apapun oke gitu ya, sebagai isu-isu yang sekarang itu, aku kan lagi self love, aku mau belanja gitu ya. Nah ini yang menjadi salah arti, salah kaprah di self love itu bukan menyenangkan hati dengan cara belanja-belanja seenaknya gitu ya. Belanja boleh, self reward boleh, tapi ada batasannya. Kalau sudah sampai impulsif berarti itu bukan self love, tapi itu karena persepsi kita, mindset kita kepada barang gitu ya, bahwa kita senang berbelanja bukan karena kebutuhan gitu ya, karena keinginan. Nah itu sudah salah kaprahnya arti dari self love, dan itu yang harus kita sadari gitu. Jadi ada 3 poin itu yang harus kita sambungkan ya Mas, yang harus bukan kita sambungkan sih ya, harus kita tekankan bahwa self love itu mencintai diri kita ya apa adanya diri kita, tapi dengan hal-hal yang baik gitu. Nah itu teman-teman dengerin ya, jadi tadi itu ada beberapa cara untuk self love itu sendiri dengan pola hidup sehat. Yang pertama untuk kaum rebahan, setidaknya kalian itu sehari itu olahraga 30 menit. Entah kalian berlari atau kalian sekedar berjalan saja, itu sudah membakar beberapa kalori loh gitu. Ya. Kalau jalan-jalan di mall gitu nggak apa-apa ya. Kalau jalan aja loh ya, kan sama, sekalian self reward gitu ya. Kayaknya kalau jalan di mall itu kayaknya sambil nyemil deh Bu. Jadinya nggak bakal kalori ya. Oke. Terus yang nomor 2 yang akal pikiran tadi, kita bisa mengisi dengan cara healing atau dengan cara menenangkan diri sendiri ya Bu ya. Iya tapi bukan healing ya, gitu, tapi refreshing. Oke, karena healing ini sudah jauh lebih dalam lagi ya. Kita kalau kita mau ini ya refreshing gitu ya. Kayaknya perlu ini pemaknaannya perlu ditekankan, refreshing ya, bukan refreshing, healing. ya. Oke.
Lalu begini Bu, di sekitar saya itu kan banyak sekali teman-teman saya yang merasa kayak mereka itu kurang untuk mencintai dirinya sendiri, entah dengan dia insecure, dengan dia membanding-bandingkan dengan teman-teman lainnya yang lebih prestasinya lebih tinggi lah dari dia. Itu kita sebagai teman yang baik, itu kita bagaimana untuk memperlakukan teman kita yang kurang self love itu tadi. Oke, nah yang perlu kita lakukan yang pertama kita tanyai dulu dia nih, gitu ya. Nah, apakah memang benar begitu atau memang perasaan atau persepsi temannya yang bahwa teman kayaknya nggak baik-baik aja nih, kayaknya nggak mencintai dirinya deh, gitu ya. Jadi yang pertama kita harus validasi apakah benar begitu, gitu ya. Yang kedua caranya yaitu menawarkan diri apakah butuh bantuan, gitu ya. Nah mungkin karena dia tidak tahu self love atau memaknai self love itu apa, sehingga dia nggak ngerti gimana sih cara mencintai diriku, gitu ya. Nah itu ditanyai dulu apakah dia memahami makna itu. Terus kita coba jelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menumbuhkan self love. Yang pertama yaitu mengenali diri. Mungkin karena kita kayaknya sudah dibahas ya tadi ya, bahwa kita insecure berarti kan kita belum tahu value kita belum tahu diri kita itu seperti apa. Nah kita jelaskan atau kita pahamkan teman kita bagaimana sih cara mengenali diri kita, gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa kita tawarkan kepada teman kita bahwa self love itu bukan hanya untuk kamu sendiri tetapi juga untuk relasimu, gitu, biar nggak toksik. Nah biasanya ini sudah berkaitan dengan toksik. Kalau sudah toksik berarti self love-nya itu turun banget atau rendah sekali, gitu. Lalu saya pernah mendengar beberapa tweetan dari YouTube, khususnya dari Dokter Tirta. Nah itu ada yang bilang orang yang kurang self love itu kebanyakan itu kurang didengar Bu. Ketika dia bercerita kurang didengar. Ketika dia bercerita kita malah itu membanding-bandingkan, kamu itu lemah, kamu itu kurang bersyukur. Nah, padahal diri kita dan diri orang lain kan berbeda-beda. Betul. Gitu, betul Bu ya? Iya betul sekali. Sebenarnya kayaknya kondisi itu sama-sama dari si pendengar ataupun yang bercerita itu kayak kurang self love deh, gitu ya. Pada akhirnya faktanya kalau orang yang sudah self love dengan self love yang sehat, dia bisa menempatkan dirinya, bisa memahamkan orang lain, memahami orang lain, dan bisa menempatkan orang lain dalam sebuah relasi, gitu. Kalau masih menjatuhkan gitu berarti dia belum memiliki self love yang sehat, gitu. Jadi harus sama-sama belajar ya. Self love itu kan ditumbuhkan, gitu ya. Kalau namanya ditumbuhkan berarti harus disiram terus, gitu ya, harus diasah terus. Jadi nggak ada nih, wah aku sudah self love nih, kenapa? Gitu nggak bisa, gitu ya. Jadi harus terus ditumbuhkan gitu. Terus ada nggak sih Bu hambatan-hambatan dalam kita melakukan self love ataupun tantangan lah dalam kita melakukan self love gitu? Ya banyak sekali sebenarnya hambatan. Contohnya yang sudah kita diskusikan ya tadi, coba percontohan tadi bahwa satu membandingkan. Ya ini yang membandingkan ini yang menjadi hambatan kita. Karena apa? Karena kita di lingkungan sosial melihat teman kita, sahabat kita, atau saudara kita dengan bertambahnya usia pasti akan ada sebuah pencapaian dalam hidup. Wah temanku kok sudah bisa begini ya. Wah saudaraku, misalkan adik saya nih kok sudah begini ya, saya kok masih gini-gini aja. Nah itu yang menjadi hambatan kita dalam menumbuhkan self love, yaitu comparison atau membandingkan. Padahal kita juga punya value, kita juga punya pencapaian, tapi mungkin pencapaiannya berbeda. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa kita punya value. Nah, kalau kita sudah membandingkan, berarti kan kita tanpa kita sadari, kita tidak bisa menumbuhkan self love kita, karena kita di otak kita atau di pikiran kita terbuntel emosi-emosi atau pikiran yang negatif gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa terhambat ketika cara kita self love itu berlebihan.
Ya, Contohnya gimana, Bu? contohnya kayak tadi, wah saya ini butuh refreshing. Refreshing misalkan saya mau naik gunung nih, biasanya refreshing itu kan berkaitan dengan hobi ya, gitu ya. Contohnya saya suka nih naik gunung atau ke pantai. Nah, tapi kayaknya kurang nih gitu ya. Nah, rasa kurang itu yang perlu kita evaluasi. Nah, reward kita apakah sudah cukup? Nah, sampai batas mana? Nah, itu yang tahu siapa diri kita. Nah, itu kadang kalau kita sudah berlebihan itu juga akan menghambat self love kita, gitu ya. Ketiga, pandangan bahwa selfish itu egois tadi, gitu ya. Bahwa itu kan tidak berbeda gitu ya, atau salah pandangan itu. Nah, itu juga menjadi hambatan kita. Kadang-kadang kita lagi suka punya waktu atau me time dengan diri sendiri, teman kita, kok kamu kok menyendiri sih, kamu kok nggak ajak-ajak aku sih. Nah, itu juga menghambat kita bahwa kita perlu loh me time gitu ya. Dengan omongan itu kita menjadi, wah berarti aku egois nih, nggak ngajak teman-temanku. Misalkan, Mas, kok ngopi kemarin nggak diajak sih aku. Nah, padahal kita ngopi itu mau self reward gitu ya. Nah, dengan ada omongan begitu berarti kita dicap egois kayak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan gitu ya. Yang ketiga yang menjadi ketiga itu menjadi hambatan kita dalam self love itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Jadi ini pertanyaan murni dari saya sendiri ya. Nah, pandangan ibu sebagai orang tua yang melihat anaknya itu seperti kurang untuk mencintai dirinya sendiri, kurang untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Itu menurut ibu sebagai pandangan orang tua itu bagaimana? Dan menurut saya ya, kebanyakan orang tua itu seperti membanding-bandingkan anaknya dengan anak-anak yang lainnya. Padahal kan ya anaknya sendiri tuh ya pasti ingin untuk lebih, tetapi tetap ada batasannya, Bu ya. Tapi terkadang orang tua itu terlalu berlebihan dalam membanding-bandingkan. Itu menurut ibu bagaimana? Nah, ini kayaknya self love ini bukan kepada kita aja ya, generasi milenial, tapi juga kepada generasi-generasi orang-orang terdahulu juga atau orang dewasa. Karena apa? Self love ini pasti akan berdampak juga memahami anak kita gitu ya. Kalau orang tua sudah self love-nya sudah sehat, sudah tinggi, berarti dia akan memahami anak pun juga yang positif, bahwa anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan atau memiliki value yang masing-masing anak juga berbeda gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi karena kita hidup di orang banyak, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Sebagai orang tua kita harus belajar lagi gitu ya. Ya, oke lah, mungkin ada sedikit pikiran membandingkan, kok anaknya temanku sudah bisa gini ya, anakku masih gini. Tapi kembali lagi pikiran itu kita back lagi, bahwa anak saya kan begini gitu ya. Anak saya punya value yang begini, yang punya kekuatan yang dilebihan, yang misalkan anak saya itu di sisi lain di olahraganya misalkan di is okay gitu ya. Kalau bisa sempurna ya kayaknya enggak ya, karena kita manusia biasa gitu ya. Nah, terus bagaimana sih orang tua ini harus mendidik anaknya agar bisa menumbuhkan self love? Yang pertama, kita kenalkan dulu gitu ya. Kenalkan sejak dini bahwa ada emosi-emosi yang menyenangkan, terus ada kegiatan-kegiatan yang harus kita apresiasi gitu ya. Nah, saya kemarin itu mendengar videonya ini loh, Maudi gitu ya, bahwa orang tuanya itu tidak memarahi kalau dia nilainya jelek atau tidak memuji kalau nilainya itu baik gitu ya. Itu karena itu adalah tanggung jawab akademismu gitu ya. Nah, berarti di situ kan dia harus bertanggung jawab terhadap akademisnya dia, baik nilainya baik atau nilainya jelek gitu ya. Jadi ada sebuah tanggung jawab. Jadi kalau ada sebuah tanggung jawab, berarti ada cara evaluasi gitu ya, memahami bahwa saya punya kelebihan di sisi itu atau kekurangan di sisi mana. Jadi kayaknya sejak dini harus kita tanamkan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang memang itu adalah tanggung jawabmu yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dievaluasi gitu ya. Dan juga menumbuhkan rasa mengenali diri dari sejak kecil.
Nah, dulu pernah nggak pulang sekolah itu ditanyain kegiatanmu tadi ngapain aja di sekolah? Wah, sering itu. Nah, itu adalah cara orang tua untuk mengenali, Gitu ya. nah mengenalkan ke anaknya bahwa kegiatan itu enak loh, mengasihkan loh. Gimana tadi perasaannya? Enak nggak? Seneng nggak di sekolah? Nggak melulu ada tugas apa dari sekolah. Nah, itu sudah anak kan pasti sudah pusing nih gitu ya. Di rumah ditanyain tugas, di sekolah ditanyain tugas gitu ya. Jadi, nah mengenali, oh seneng ya, berarti hobimu kayaknya suka di kegiatan ini. Nah, itu menumbuhkan, cara satu menumbuhkan self love bahwa kegiatan itu saya tuh cocok di kegiatan ini, kayak gitu. Itu adalah yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Gitu. Ya, semoga untuk orang-orang tua yang ada Termasuk di saya rumah. ini. Iya, termasuk Jenang. Semoga orang tua saya juga mendengar. Jadi self love untuk anak juga penting buat kehidupan masa depannya. Jadi membandingkan itu boleh, tapi kembali lagi tetap ada batasannya, jangan terlalu over banget. Iya, betul. Mungkin membandingkan sebagai evaluasi ya, bukan evaluasi. untuk menjudge gitu ya. Terus langkah kita sebagai anak, kalau orang tua itu kurang meng-self diri, kayak orang tua ini terlalu membanding-bandingkan kita. Terus kita ini harus bagaimana, Bu? Sebagai anak. Sebagai gitu anak, ya. Nah, yang pertama jelas ya komunikasi kita dengan orang tua itu adalah komunikasi ISG itu jelas adanya gitu ya. Tanpa adanya komunikasi kita tidak tahu apa yang kita rasakan, kita tidak tahu orang lain kita rasakan pada diri kita gitu ya. Jadi ya kita komunikasikan. Nah, yang perlu kita ingat, orang tua terkadang itu tidak mau kayak digurui anak gitu ya. Nah, itu kayaknya perlu, sebagai anak perlu di warning gitu ya. Nah, mungkin biasanya kalau saya yang saya lakukan adalah orang tua saya ajak makan gitu ya. Suka nih gitu ya kuliner, ayo Bu, ayo ya kita kuliner. Di situ baru kita sambil apa yang kita rasakan kita omongkan gitu ya. Karena apa? Kegiatan makan itu sebenarnya menyenangkan loh, dan kita pasti akan bisa menerima informasi ketika perut kita sudah kenyang gitu ya. Apalagi laki-laki ya, Dokter Aisyah itu juga mengatakan kalau pengen ngomong didengarkan ke orang laki-laki, penuhi dulu perutnya gitu ya. Ya. Dan maupun ngomong nggak tatap-tatapan, kalau perutnya laki-laki penuh itu ya pasti akan didengarkan gitu ya. Nah, entah responnya bagaimana nggak apa-apa, yang penting kan yang kita sampaikan itu sudah didengarkan. Tapi berbeda kalau dengan perempuan, perut nggak kenyang nggak apa-apa, yang penting adalah tatapan matanya, dielus-elus punggungnya, dipuji-puji dulu, itu akan lebih masuk. Nah, itu mungkin ada cara anak ke orang tua, lebih ke komunikasi kita. Agar apa? Agar orang tua pun juga, oh ternyata anak saya itu pengen yang seperti ini, oh anak saya itu pengen saya itu harus begini begitu gitu. Jadi itu sih komunikasi ISG gitu ya. Dan cara Dokter Aisyah ini kayaknya oke banget diterapkan. Jadi kalau saya sampai rumah, saya itu harus berkomunikasi dengan orang tua saya gitu ya. Iya. Komunikasi, ngajak makan. Oh iya, jelas dong. Gitu ya. Ya kayaknya makan itu menjadi sebuah kegiatan yang mengasihkan gitulah untuk berkomunikasi. Sebagai jembatan gitu ya. Iya betul, sebagai jembatan. Kalau misalkan nonton TV terus tanpa ada makanan kayaknya kikuk gitu ya. Atau lagi Bu yuk kita ngobrol, kayaknya kikuk gitu ya. Jadi kayaknya yang paling enak itu sambil makan atau sambil santai-santai tapi pasti ada cemilan gitu ya. Atau lagi nonton TV, kadang kalau nonton TV kadang saya masih sebentar, saya ini loh episodenya ini loh masih iki. Nah kayak itu yang oh iya ya, kayaknya makan ini yang lebih bisa menyembatani untuk berpendapat gitu. Jadi teman-teman, makna self love itu sendiri adalah mencintai diri kita sendiri secara penuh namun tidak berlebihan. Dan itu bisa tercapai ketika kita sudah berpikir dengan positif terhadap tubuh kita. Lalu kita juga bisa meyakini bahwa diri kita itu bisa untuk mencapai atau menggapai tingkatan-tingkatan orang-orang yang lain. Lalu kita juga bisa mengapresiasi diri kita sendiri dengan cara entah kita memberikan refreshing diri kita sendiri, ataupun kita melakukan meditasi, ataupun kita melakukan, ya intinya bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Lalu yang terakhir adalah self care, ataupun mencintai diri kita sendiri
dengan cara melakukan olahraga, melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, tidur cukup dan lain sebagainya. Ya, semoga podcast pada episode kali ini bermanfaat untuk diri kita dan juga penonton ya Bu. Ya, amin. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Amin. Pasti ya, karena kita Pasti. satu kampus ya. Iya. Semoga bahasan podcast pada episode kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan ilmu itu datanya itu dari mana saja ya Bu. Tergantung kita untuk mengelolanya itu secara positif ataupun sebaliknya. Baik, terima kasih kepada Bu Ima selaku narasumber pada podcast hari ini dan juga teman-teman yang sudah mendukung kelancaran dari podcast pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, saya ada sedikit pantun untuk menutup podcast pada hari ini. Wih, keren sekali Ya. nih. Beli tomat ke Kediri, Wah, asik. tetap semangat dan cintai diri sendiri. Wah, luar biasa sekali. Baik, saya akhiri podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.